Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membuat tutorial tentang pengecatan bodi repair. Saya Nursabika Rahma. Saya Ivan Jonasa. Dan saya siapa? Stay tune dan simak terus video ini sampai habis. Terima kasih. Oke, baik, untuk langkah yang pertama yaitu adalah proses pengamplasan tahap pertama. Nah, tujuan dari proses pengamplasan tahap pertama yang pertama ini ialah untuk menghilangkan karat-karatan yang ada di besi atau di bodi atau di rangka kendaraan ini agar pada saat proses pendempulannya itu dempulnya itu merekat sempurna pada bodi kendaraannya itu. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke proses tahap yang ketiga yaitu proses pendempulan. Setelah selesai kita melakukan proses tahap 1 dan tahap 2 yang dimana tahap 1 itu kita melepas komponen-komponen bodi dan yang tahap kedua adalah pengamplasan awal. Nah, setelah selesai pengamplasan awal, jangan lupa kendaraan atau bodi kendaraan ini dibersihkan lalu dikeringkan ketika kita mau melakukan pendempulan. Oke, di sini saya sama rekan-rekan saya sudah ada sedia 2 dempul. Kita proses pengamplasan ini dengan campuran bas 1 berbanding 1. Oke, baik. Sekarang silakan disimak di video kita ini. Oke, sebelum kita melakukan pendempulan, jangan lupa sediakan wadah atau tempat yang agak cukup besar ketika kita menggunakan tempat atau pendempulan yang cukup banyak. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan tempat yang agak besar. Contohnya saya sama rekan-rekan saya ini kita menggunakan piring bekas yang sudah tidak digunakan untuk melakukan campurannya ini. Oke, jangan lupa proses pendempulan ini campurannya dicampur dengan rata agar ketika nanti kita sudah melakukan pendempulan keringnya itu merata. Oke, proses pendempulan itu juga kita harus juga memperhatikan bagian-bagian mana saja yang harus didempul dan bagian-bagian mana saja yang tidak perlu didempul. Proses pendempulan ini nih cukup memakan waktu juga, ketelitian juga diutamakan. Ketika kita tidak melakukan proses pendempulan dengan baik, maka akan hasilnya yang kurang begitu maksimal. Proses pendempulan ini juga kita buatkan oleskan sedikit-sedikit pada bagian kendaraan atau bodi kendaraan, lalu setelah selesai dioles sedikit-sedikit hingga rata dan rapi, baru kita lanjut ke proses yang pendempulan lagi tahap keempat. Oke, baik, simak terus video kita ini. Terima kasih. Oke, baik, setelah selesai proses tahap yang ketiga yaitu proses pendempulan, nah sekarang kita lanjut ke proses pengamplasan. Nah, setelah selesai dempul tadi kita keringkan. Nah, pada saat ini kita sudah keringkan dan ini untuk siap diamplas kembali untuk meratakan permukaan dempul agar supaya lebih halus ketika kita nanti akan melaksanakan epoksi. Nah, jangan lupa setelah selesai proses pendempulan ini komponen-komponen atau bagian-bagian yang dempul tadi kita cuci atau kita bilas dengan air sabun lalu dikeringkan untuk persiapan untuk kita lanjut ke tahap epoksi. Oke, baik. Nah, ini proses akhir kita melakukan pengamplasan. Nah, di sini kita bagian-bagian atau komponen-komponen yang kita dempul tadi kita bilas dengan air bersih. Lebih bagusnya di sini kita sama teman-teman menggunakan air sabun untuk membersihkan sisa-sisa dempulan tadi atau bekas-bekas kita dempul tadi agar kotoran itu hilang. Lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan kita lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu epoksi. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke tahap epoksi di mana campuran antara thinner dengan epoksinya sendiri itu 1 berbanding 1. Nah, untuk pertama kita melakukan epoksi, jangan lupa jangan terlalu ketika menyemprotkan jangan terlalu tebal-tebal dulu, kita menggunakan tipis-tipis dulu. Nah, setelah tipis-tipis ketika sudah rata semua, nah nanti kita tindih kembali agar epoksinya itu meresap dengan rata.
Jika setelah selesai epoksi mungkin masih ada kulit ceruk, nah alangkah lebih baiknya kita mengamplas ulang lalu kita mendobeli kembali dengan menggunakan epoksi ini. Kalau ketika sudah tidak ada kulit jeruk, maka mendingan tidak usah dilanjutkan lagi untuk pengamplasan ulang, kita lanjut ke langsung pengecatan saja. Oke, untuk jaraknya sendiri dari semprotan epoksi ke benda diepoksiin ya sekitaran jaraknya itu 30 cm sampai dengan 50 cm. Baik, tahap selanjutnya itu adalah proses pengecatan atau pewarnaan pada benda yang telah diepoksi tadi. Nah, untuk cara kerja atau cara penyemprotannya itu hampir sama dengan ketika kita menggunakan epoksi tadi. Nah, untuk penyemprotan juga sama. Kita awal-awalnya itu kita harus bagian-bagian itu kita semprot tipis-tipis. Nah, sampai dengan bagi pembagiannya itu catnya itu rata. Setelah rata baru kita timpa kembali. Ketika sudah catnya itu sudah kering, kita timpa kembali. Nah, jika terjadi masih ada kulit-kulit jeruk, nah alangkah lebih baiknya diampas lagi. Nah, habis itu kita lanjutkan dengan menimpa menggunakan cat lagi. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan proses clear. Nah, untuk proses clear sendiri itu kurang lebih cara kerjanya itu hampir sama. Ketika untuk semprotannya itu jarak dari benda kerja dengan jarak dari semprotannya itu ya hampir sama dengan sekitaran 30 cm sampai dengan 50 cm. Nah, ketika tadi sudah selesai pengecatan sudah tidak ada kulit jeruk, maka kita lanjutkan proses pengkliran. Nah, proses pengkliran ini juga hampir sama, dibuatnya juga tipis-tipis. Setelah habis tipis-tipis baru kita lanjutkan dengan proses penimpaannya kembali ketika benda kerja atau clearnya itu sudah mengering betul. Untuk campuran dari clear sendiri itu yaitu clear dengan itu sekitaran bandingan 1:1 dengan tinernya itu. Oke, baik, setelah selesai proses clear tadi, ketika clear tadi sudah kering dan dikeringkan cukup baik, nah kita lanjut ke proses yaitu proses finishing atau dipoles. Nah, proses dipoles ini kita menggunakan dengan mesin poles sendiri dengan bahan yang cukup lumayan halus, dengan obat polesnya juga. Jangan lupa ketika kita melakukan pemolesannya ini kita obat polesnya sendiri itu kita bagikan di pembagian di beberapa yang untuk kita poles dengan rata, lalu kita lanjutkan dengan proses dilanjutkan dengan mesin poles itu sendiri. Jangan lupa dengan proses pemolesan ini jangan terlalu ditekan dan jangan terlalu juga dicepat gerakannya juga sesuai dengan perlahan agar proses pemolesannya itu dapat hasil yang cukup maksimal. Oke, kita lanjutkan ke proses yang terakhir yaitu proses finishing. Ya, dimana di sini prosesnya ini hanya cukup kita merakit kembali komponen-komponen yang awalnya tadi kita sudah melepaskan komponen-komponen ini yang tidak perlu dicat, maka sekarang kita rakit kembali agar kendaraan atau komponen itu bekerja seperti yang awalnya kembali. Inilah tutorial dari pengecatan body repair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.